Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Juli 2021 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo para sahabat Kristus yang terkasih, apa kabar? Saya sangat berharap para sahabat Kristus semua dalam keadaan yang sehat dan semangat. Ya, mau positif mau negatif, yang penting sehat. Yang demam-demam batuk-batuk sedikit, sabar ya, semoga cepat sembuh. Yang agak sesak-sesak sedikit, jangan pasif, harus aktif bergerak, otot-otot pernafasannya, supaya cepat sembuh dan saturasi oksigennya bagus terus. Ya, pandemi memang makin menggila. Para sahabat Fresh Juice, hari ini saya ingin menghaturkan kepada para sahabat sekalian pengalaman saya, bagaimana saya mengalami ketakutan terhadap laut. Seumur hidup, sejak saya lahir sampai saya menjadi dokter spesialis, saya tidak pernah dekat dengan laut. Tapi waktu saya diangkat sebagai seorang PNS di satu kabupaten kepulauan di Sulawesi Selatan, saya sangat khawatir karena 97% dari kabupaten itu adalah laut dengan 130 lebih pulau. Saya khawatir, dan waktu saya berangkat ke tempat tugas saya melihat laut yang gelap karena naik kapal feri. Perjalanannya lama, 2 jam di tengah laut, dan saya merasa sangat khawatir. Tetapi kemudian di tempat tugas saya itu ada seorang instruktur diving berkebangsaan Jerman. Kami berkenalan dan dia mengajak saya untuk belajar scuba diving. Begitu saya mempelajari bagaimana menyelam,
saya diperkenalkan dengan sifat-sifat lautan. Saya jadi tahu tentang arus, saya tahu tentang musim, saya mengerti tentang ombak, gelombang, bahkan biota-biota yang ada di dalam laut yang begitu indah. Saya diajari bagaimana menghadapi tekanan di dalam air, dan itu membuat saya merasa sangat nyaman, dan entah kenapa ketakutan saya hilang, tidak tahu kemana. Para sahabat, ternyata kalau kita telah mengenal dengan baik, kita menjadi tidak khawatir lagi. Kita tidak ragu-ragu lagi. Sekarang saya menjadi orang yang baru, memandang laut dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan, karena saya tahu apa yang ada di sana. Dan saya juga tahu kapan harus menghindari saat-saat di mana laut tidak memungkinkan untuk saya selami. Para sahabat yang terkasih, Injil hari ini menampilkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang meminta tanda dari Tuhan. Padahal mereka melihat, bahkan mendengar apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Meminta tanda adalah bukti ketidakpercayaan. Dan melihat ketidakpercayaan itu, Yesus kemudian tidak berkenan untuk memberikan tanda apapun kepada mereka. Bahkan saking sedih dan masgul hati Yesus, Yesus bahkan mengatakan bahwa angkatan itu akan diadili karena mereka tidak tahu, tidak mengenal, dan tidak percaya kepada Sang Mesias. Para sahabat yang terkasih, hari-hari yang berat ini sungguh kita lalui dengan sangat prihatin. Kita begitu sedih karena kehilangan banyak. Kita juga kesulitan karena harus tetap berjuang di masa-masa yang tidak menentu ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi jangan sampai apa yang kita lalui ini, hari-hari yang sangat berat ini, mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap teguh, kita tetap bersatu di dalam doa, terutama karena doa adalah kekuatan yang luar biasa. Kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik. Kita memerlukan hormon-hormon positif yang menjaga kita tetap bisa bersemangat apapun yang kita alami. Pikiran-pikiran positif, suasana hati yang positif, semangat yang tetap bernyala dapat kita dapat dari berdoa, entah itu sendirian atau bersama-sama. Setiap hari saya tahu beberapa komunitas melakukan doa melalui kanal YouTube atau Zoom. Tetap apapun yang terjadi, tidak bisa bertemu, masih bisa dipersatukan oleh teknologi. Dan tetap berdoa, memuji Tuhan, memohon ampun dan bertobat, dan mendoakan saudara-saudara yang lain. Selain tetap melaksanakan tugas perutusannya sehari-hari, entah itu dengan bekerja atau memberikan apa yang dimiliki untuk sesama. Ada yang memasak untuk mereka yang sedang isolasi mandiri. Ada yang membantu membelanjakan barang-barang keperluan saudara sanak handai taulan yang sedang harus dirawat. Ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur setiap hari kita yang masih sehat, yang masih diberi kesempatan untuk berjalan ke sana kemari dengan baik, menghirup napas dengan bebas, menikmati sinar matahari pagi yang segar, menikmati kicauan burung yang terbang bebas kemana-mana. Kita sangat bersyukur, dan itu artinya kita memiliki misi, kita memiliki tugas perutusan yang harus kita selesaikan dan kita persembahkan kepada Tuhan
melalui pelayanan kita kepada sesama. Para sahabat yang terkasih, mari kita jangan fokus kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang meruntuhkan semangat, hal-hal yang negatif, melainkan kita memilih untuk fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyemangati, karena Tuhan ada selalu bersama kita. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami terima sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mencintai kami dan kami pun mencintai Engkau. Kami percaya Tuhan, seluruh hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kami aman dan damai dan sejahtera di dalam tangan-Mu, hidup ataupun mati. Bapa, kami persembahkan hari ini ke dalam penyelenggaraan dan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan hidup kami. Kami juga mau berdoa bagi semua orang, baik yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal, yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh, untuk tetap bertahan hidup di tengah masa-masa yang sulit ini. Dampingi, sembuhkan, dan beri jalan keluar ya Bapa, sehingga kami makin percaya kepadamu, makin dekat kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami. Terimalah tobat kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyambut hari yang baru, tetap sehat dan semangat, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Juli 2021. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.